Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan materi kita kemarin ya. Masih tentang takwa yang ada di dalam surat At-Talaq, surat ke-65 ayat 2 terakhir dan ayat ketiga. Kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya ayat ini udah populer banget, mungkin dari kawan-kawan juga ini mah udah sering dibaca teh. Bahkan mungkin ada juga di antara kawan-kawan semua yang ini mah ayat udah di luar kepala, itu udah hafal banget lah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, karena memang banyak sekali ustazah-ustazah ya kalau di kampung saya mah sering banget gitu ya ngebacain ayat ini sampai benar-benar saya juga hafal banget gitu ya. Nah tentunya ketika kita hafal ayat ini harus kita buktikan juga dengan kita tahu maknanya, dengan kita tahu aplikasinya seperti apa, dan kita terus belajar untuk bisa mengamalkan setiap apa yang sudah diberikan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Saya tidak pernah bosan ya, karena memang yaitu al ilmu bila amalin kasyajar bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah, jadi tidak ada manfaatnya gitu. Manfaatnya ada tapi sedikit. Nah kita pengen ilmu yang kita dapat ini walaupun sedikit ya kita amalkan. Ilmu yang sedikit ini walaupun memang sedikit ya kita amalkan, karena nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah itu ketika ilmu yang kita dapatkan kita amalkan. Jangan sampai kita ilmu banyak ya tapi nggak ada yang diamalin gitu ya. Tahu kita nih caranya berbuat kepada manusia, maksudnya berbuat baik kepada manusia, tahu nih ini baik tapi kita nggak amalin. Tahu nih kalau kita salah sama orang lain itu kita harus minta maaf tapi kita nggak ngamalin, itu kan buat apa seperti itu. Yang paling penting adalah ilmu yang sedikit tapi kita bisa amalkan, belajar lagi sedikit lagi tapi kita bisa amalkan, daripada langsung belajar banyak tapi nggak ada satupun yang diamalkan ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dipermudah oleh Allah untuk bisa mengamalkan setiap ilmu-ilmu yang kita tahu, dan mudah-mudahan Allah terus membimbing kita dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang ada. Baik kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya ke pembahasan kemarin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan kalau kita ingin diberikan jalan kemudahan, jalan keluar dari setiap permasalahan kita, ya udah kita bertakwa. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masih buka kerudungnya, yuk usahakan, yuk belajar. Walaupun ke depan rumah pakai kerudungnya. Yang sekarang mungkin masih suka menyakiti hati orang lain dengan kata-katanya, yuk sekarang mah direm. Jangan sampai keluar nih kata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Kalau dulu misalkan masih suka sombong ya, menyombongkan diri, apa aja diomongin gitu ya. Misalkan nggak ada hal yang penting juga diomongin, yuk sekarang mah udah ngadunya sama Allah aja, bilangnya sama Allah aja, cukup sama Allah juga cukup. Ada juga nih yang nanya, tapi kan teh saya kan butuh solusi, saya kan harus gimana? Enggak, udah sama Allah aja. Ya kalau misalkan mau berdiskusi ya nggak apa-apa, sesama teman-teman yang memang kita anggap baik, sesama teman-teman yang memang kita anggap soleh, yang dia sendiri sudah dekat sama Allah, boleh kita minta solusi, tapi tetap jangan pernah kita menggantungkan solusi itu dari manusia. Jangan pernah kita menggantungkan ya jalan keluar itu dari manusia, karena belum tentu juga benar jalan keluar dari manusia itu. Yang paling benar adalah jalan keluar yang memang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah perbaiki ibadah kita, perbaiki ketakwaan kita. Jangan-jangan kita belum takwa. Ya apa aja lah pokoknya kita bisa tanya sama hati kita. Apa saja yang memang kurang dari diri kita. Oh mungkin karena kita masih sering menyepelekan orang lain, masih sering menghina orang lain gitu ya, yang akhirnya menyebabkan kita jadi belum termasuk orang-orang yang takwa. Dan ketika kita belum termasuk orang-orang yang takwa, maka jalan keluarnya itu belum kelihatan gitu, belum terlihat. Kita terus belajar seperti itu. Nah ada lagi nih yang lebih hebatnya lagi ya, ketika kita bertakwa Allah akan memberikan jalan-jalan keluarnya. Dan di ayat selanjutnya adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, dari arah yang tidak disangka-sangka ketika kita bertakwa kepada Allah. Kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran ini ya, kurang lebih hampir 115 kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan takwa di dalam Al-Quran ini. Bahkan di surat yang pertama, yang kedua ya, surat Al-Baqarah yang kedua itu apa coba? Ada takwanya juga. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, dan ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Makanya kalau saya sampaikan ya, ini jadi pembahasan kita dari satu materi ke materi yang lain itu pasti ada kaitannya nih. Nah, kaitannya dengan Al-Quran ini adalah sebagai sumber petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Makanya kalau kita sedih, kita galau, kita gelisah, kita punya banyak masalah, udah kembali sama Al-Quran aja. Al-Quran ini menjadi total solusi kita. Jadi kalau misalkan ya kawan-kawan semua lagi galau, udah kembali sama Allah. Kembali sama Allah, salah satunya adalah lewat Al-Quran. Karena nanti Allah yang akan berbicara gitu kepada kawan-kawan semua. Nah, siapa orang-orang yang bertakwa di dalam surat Al-Baqarah ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Gaib itu apa? Ya banyaklah gaib ya. Masa depan, gaib tuh. Sesuatu hal yang belum terjadi. Makanya kenapa ya, kalau dulu guru saya mengajarkan, almarhum Kiai Haji Profesor siapa? Aduh ya Allah. Ya guru saya lah ya. Masya Allah, mohon maaf guru ya Allah. Ya Masya Allah, Kiai Haji Profesor Mustafa Ali Yaqub, Masya Allah, mohon maaf ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Jadi beliau waktu itu mengatakan bahwa ketika kita mau ke depan pun ya, ke pasar sekalipun, itu harus dibarengi dengan kata insya Allah. Insya Allah itu jika Allah berkehendak, karena kita tidak tahu 1 menit bahkan 1 detik kemudian kehidupan kita seperti apa, kita tidak tahu. Makanya harus pakai insya Allah. Ya elah teh, ke pasar aja pakai insya Allah. Mau kemana Naswa? Insya Allah mau ke depan. Gitu ya. Ya paling tidak kita dalam hati insya Allah mau ke depan gitu ya. Takutnya nanti agak kagok gitu ya untuk mulainya. Gak apa-apa, insya Allah mau ke depan, karena kita tidak pernah tahu kehidupan kita seperti apa ya. Bahkan 1 detik kemudian kita tidak tahu. Umur kita juga tidak tahu. Kita itu nanti meninggalnya di usia berapa, dengan kondisi seperti apa, kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah kita minta sama Allah agar senantiasa kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Nah, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan mereka yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka yang menginfakkan sebagian rezekinya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya hari akhirat. Nah, itu pengertian takwa. Ya, intinya ya tetap ya kita harus menjalani apa-apa yang memang diperintahkan oleh Allah, dan kita menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali nih ke ayat surat At-Tolaq tadi ya, bahwa wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahwa nanti Allah yang akan menghadirkan rizki yang tak terduga untuk kita. Makanya kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah, gampang banget kita ini mendapatkan dunia, itu gampang banget. Materinya sudah kita sampaikan, dunia ini semakin dikejar itu semakin menjauh. Banting tulang kita mendapatkan dunia, semakin jauh juga kita akan mendapatkan dunia. Tetapi ketika kita mengejarnya akhirat, memperbaiki diri di hadapan Allah, memperbaiki kualitas ibadah kita, memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah, maka nanti Allah yang akan menghadirkan jalannya. Tiba-tiba misalkan dapat proyek, ada orang yang punya banyak hutang ya, punya hutangnya banyak deh gitu. Kan dia nggak pernah berpikir nih gimana caranya untuk bisa melunasi hutang ya.
ini hutangnya miliaran gitu. Tiba-tiba dia lagi nongkrong, ya misalnya di depan rumah, tiba-tiba ada orang yang datang. Assalamualaikum Pak ini tanah ini kosong, punya siapa ya? Tahunya dia akhirnya menjadi calo tanah tersebut. Dapatlah komisi nih. Ini cerita beneran ya. Bukan bohong ya. Ini ada cerita kayak gini. Dapatlah nih. Dia akhirnya komisinya miliaran juga karena memang tanahnya tanahnya juga hektaran gitu. Karena kita tidak pernah tahu rezeki kita dari mana. Yang kita harus tahu ini adalah kita udah perbaiki hubungan kita sama Allah. Kita perbaiki ibadah kita. Kita perbaiki sholat kita. Kita perbaiki juga hubungan kita terhadap manusia gitu. Maka nanti Allah yang akan menghadirkan jalan-jalannya. Dan kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya ini saya ingin menyinggung materi kita tentang doa. Doa juga sebenarnya masih banyak, nanti kapan-kapan insya Allah nanti kita akan bahas juga ya, bahas lagi lah. Karena kan kemarin doa bagian pertama, bagian kedua sudah. Ya bagian kedua udah pada didengerin belum? Soalnya kemarin kan saya coba untuk kirim, itu nggak bisa. Akhirnya saya kirimnya ke YouTube, alhamdulillah bisa. Jadi saya kasih linknya gitu. Mudah-mudahan kawan-kawan udah menyimak ya. Nah saya mohon maaf ini jujur ya. Ada juga yang udah alumni, malah alumni udah lama juga gitu, lumayan lah udah 2 bulanan gitu. Itu materi saya, materi yang terakhir tentang hitung-hitungan matematikanya Allah itu baru dibuka. Baru dibuka, Masya Allah ya. Ya saya tahu ya, mungkin kalau lihat YouTube kan harus pakai kuota ya. Saya doain banget kita lagi belajar, ya Allah mampukan saya untuk belajar ya, mampukan duitnya untuk bisa beli kuota, mampukan saya untuk bisa kuat ya untuk belajarnya. Udah bilangnya sama Allah, biar nanti Allah yang berikan kekuatan untuk kita. Nah itu wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah yang akan menghadirkan jalan-jalannya, Allah yang akan menghadirkan rezeki kita yang tak terduga. Tiba-tiba misalkan ya suaminya diangkat jabatan, tiba-tiba pokoknya banyak lah yang tiba-tiba begitu, rezeki yang tidak diduga-duga, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu ya. Ada yang misalkan anaknya pengen sekolah, tiba-tiba ada yang bayarin, itu rezeki banget lah. Ada yang memang pengen umroh, tiba-tiba ada yang bayarin, itu rezeki juga lah. Ada yang doanya pengen punya perusahaan, akhirnya tiba-tiba ada yang ngajakin joinan gitu ya. Ya jadi joinan misalkan yang satu pemilik modal, yang satu lagi punya ide sama ilmu. Nah dua-duanya kan saling simbiosis mutualisme kan. Yang punya modal ya nggak bakalan maju kalau nggak ada ilmunya. Yang punya ilmu juga nggak bakalan maju kalau nggak ada modalnya. Ya bisa aja, pokoknya udah percaya aja udah sama Allah dah. Udah serahin aja urusan kita sama Allah. Bilang sama Allah, ya Allah aku serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Aku serahkan semua masa depanku juga kepadamu. Aku serahkan semua hidupku, permasalahanku semuanya kepadamu. Jadi kita memintanya sama Allah. Makanya di ayat selanjutnya ya, di sambungan ayat yang ketiga, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupkan keperluannya. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ikhtiar iman maksimal 20-80, materi kita sudah sampai ke situ ya. Itu benar-benar harus diamalkan. Kalau memang misalkan kita sudah berusaha ya, udah berusaha nih, ya Allah saya mau udah mentok banget itu, udah nggak ada, udah jalan buntu banget gitu, pikiran udah nggak ada ya, saya pikir nih udah nggak ada solusinya gitu. Udah serahin aja udah sama Allah. Ya Allah aku ridho, aku ikhlas. Apa yang memang Engkau takdirkan untukku, aku ikhlas ya Allah. Aku ikutin semua yang memang Engkau takdirkan untukku, yang memang Engkau tentukan untukku. Udah. Kalau udah kalau udah tawakal kita kepada Allah, nanti biasanya Allah yang akan cukupkan. Makanya di dalam surat At-Talaq ini betul, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ketika kita bertawakal kepada Allah, maka nanti Allah yang akan cukupkan. Coba kita flashback lagi ya, kejadian kisahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Itu Nabi Musa udah coba, emang kepikiran Nabi Musa akan mendapatkan pertolongannya seperti apa? Kan enggak. Udah mentok loh. Depan lautan, belakang musuh. Dua-duanya udah pasti mati ini kalau kita pakai pikir logikanya manusia. Kalau ke laut nyebur,
ke bawah ombak mati, ke belakang kita mundur lagi ada musuh, dua-duanya udah mati. Tapi karena Allah yang berkehendak, ketika Nabi Musa ya benar-benar sudah pasrah dengan kepasrahan yang tinggi dan yakin, dibarengi dengan keyakinan yang luar biasa kepada Allah, Allah yang akan hadirkan jalannya, Allah yang akan menolongnya. Ya udah deh kawan-kawan, serahin semuanya kepada Allah, percaya aja udah sama Allah, nggak usah pakai tapi teh nanti jalannya bagaimana, tapi kan nanti ininya gimana, nggak usah pakai tapi. Orang pakai tapi itu udah kayak orang nggak punya iman. Gimana caranya? Lah kan penghasilan saya juga teh cuman jadi guru. Misalkan ya, udah makanya kawan-kawan sekalian yang mungkin saat ini ya profesinya jadi guru, itu nikmatin banget. Bilang sama Allah, ya Allah saya mah jadi guru pengen nyari berkah, saya mah jadi guru pengen ya bisa menjadikan mungkin ini jalan engkau semakin ridho dan cinta kepada aku. Karena kalau nyari dunia dari guru, aduh ya siap-siap aja harus nerima gitu maksudnya. Makanya saya juga ya dari dulu pengen jadi guru gitu ya, pengen jadi guru. Dan saya bilang waktu itu sama Allah, ya Allah saya mah pengen jadi guru juga nanti kalau udah kaya. Enggak deh, maksudnya ya tetap kan waktu saya miskin juga saya miskin, maksudnya waktu saya masih dalam kondisi keterbatasan juga ya saya tetap masih belajar ngaji, mengajarkan ngaji juga buat anak-anak gitu ya, sambil terus memperbaiki diri gitu kan. Istilahnya kita tidak berharap dunia dari profesi kita sebagai guru gitu. Kita ngarepnya apa, coba ngarep keberkahan aja gitu kalau jadi guru mah ya, insya Allah nanti kalau, makanya banyak ya guru-guru yang sepertinya waduh dia gajinya segitu tapi kok anak-anaknya pada sekolah tinggi. Ya saya juga punya saudara punya uwa ya, masya Allah itu luar biasa, anak-anaknya semuanya sekolahnya ya maksudnya kebanyakan gitu ya pada di luar negeri gitu, walaupun ada juga yang sekolah di dalam negeri juga ada, tapi pada sukses semua. Padahal guru itu keberkahan dari mengajarkan ilmu, keberkahan dari dari ilmu yang memang sudah diberikan gitu kan, tanpa dia mengharapkan apa-apa, imbalan apa-apa, nanti Allah yang akan berikan jalannya gitu. Nah, kalau misalkan kita kan udah belajar ya, ketika kita melakukan segala sesuatu itu harus berdasarkan 3 hal. Pertama berdasarkan ibadah, kedua berdasarkan manfaat, ketiga berdasarkan dakwah. Kalau misalkan kita nih ya masih mencari uang dari profesi guru, ketika tidak dibayar, padahal mah gajinya udah 300 misalkan gitu, nggak dibayar juga, akhirnya dia protes apa segala macam, berarti dia masih kategorinya masih menjadikan guru itu sebagai profesi. Itu tidak menjadikan benar-benar dia memang ingin mengamalkan ilmunya. Tapi jangan-jangan ya ini khawatir jadi salah juga nih ya saya ngomong kayak gini. Tapi jangan sampai ini buat kita bukan buat orang lain. Tapi jangan sampai kata Teh Naswa katanya guru mah jangan minta apa-apa gitu ya ngalah berkahnya aja, terus kita akhirnya hare-hare, kalau bahasa Sundanya kita diem-diem aja sama guru, nggak ada perhatiannya. Nggak boleh gitu. Ini buat kita ya, ini buat kita bukan buat orang lain. Tetap guru itu harus dihormatin, harus diprioritaskan. Bahkan mungkin ya kita melihat misalkan ada guru anak kita yang memang kekurangan, kita harus bantu mereka gitu. Ini mah buat kita, kalau kita posisinya sebagai guru, kita jangan pernah minta sesuatu kepada orang lain. Ya kalau dikasih ya harus diterima, itu merupakan rezeki yang Allah memang berikan kepada kita. Tapi jangan sampai kita minta-minta, Pak tolong ya Pak ya saya ini mau mau ada keperluan gitu, kalau bisa minta. Dan alhamdulillah yang saya tahu ya selama ini saya punya guru-guru, alhamdulillah nggak ada yang kayak gitu. Tapi saya tahu cerita teman-teman saya, ada juga guru yang seperti itu. Yang mudah-mudahan yang saat ini kawan-kawan semua yang profesinya guru diluruskan niatnya. Udah diluruskan niatnya. Gajinya misalkan telat-telat sedikit, ya Allah nggak apa-apa deh gaji telat juga, yang penting saya bisa mengamalkan ilmu saya. Mudah-mudahan ilmu yang saya amalkan ini menjadi sedekah jariah saya, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya. Setiap kali ilmu yang saya ajarkan kepada orang lain, lalu kemudian ilmu tersebut diamalkan oleh orang yang belajar kepada saya, mudah-mudahan ini mengalir pahala juga buat saya. Jadi gitu, udah nggak usah
oh ntar demo dikit-dikit demo gitu guru gara-gara gak dibayar gitu ya. Udah kita niatnya lurus ya, semata-mata apa yang kita amalkan, ilmu yang kita dapat kita amalkan ini adalah sebagai jalan dakwah kita, sebagai jalan manfaat untuk orang lain, dan sebagai jalan ibadah kita yang mudah-mudahan ini mengundang cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah, tuh ini juga belum selesai ya, udah 20 menit aja. Insyaallah nanti kita akan bahas tentang ketakwaan masih di dalam surat At-Tolak, surat yang ke-65 di ayat kedua dan ketiga ini. Insyaallah akan kita bahas di kesempatan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.